Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian geopolitik dan geostrategis. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Sedangkan geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Negara Indonesia sebagai satu kesatuan negara kepulauan. Secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Sejarah geopolitik dan geostrategis. Istilah geo semula diartikan oleh Friedrich Reich 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf Gehlen 1864 sampai 1922 dan Karl Hausper 1869 sampai 1964 dari Jerman. Geographical politik dan disingkat geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah politik. Sedangkan geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sarana yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Karena strategi merupakan upaya pelaksanaan, maka strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi. 3. Perbatasan wilayah antara negara dalam hukum internasional. Perbatasan wilayah antara negara-negara diatur oleh hukum internasional. Hukum internasional mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan perbatasan, termasuk prinsip-prinsip seperti uti posidetis atau pengakuan batas berdasarkan batas kolonial yang ada saat kemerdekaan, adat istiadat, persetujuan bilateral atau multilateral antara negara-negara terkait, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara umum. Namun, terdapat perbedaan pendekatan dalam menentukan perbatasan antara negara-negara, dan konflik perbatasan dapat timbul jika terdapat klaim yang tumpang tindih atau sengketa yang belum terpecahkan. 4. Berdasarkan wilayah India. India memiliki wilayah yang luas dengan berbagai negara bagian dan wilayah persatuan yang terkait dengannya. Perbatasan India berbatas dengan beberapa negara, antara lain Pakistan di sebelah barat laut, Cina di sebelah timur dan timur laut, Nepal dan Bhutan di sebelah utara, serta Bangladesh dan Myanmar di sebelah timur. India juga memiliki wilayah persatuan seperti Jammu dan Kashmir yang merupakan sumber konflik perbatasan dengan Pakistan, serta wilayah India Timur seperti Assam yang berbatasan dengan Bangladesh. 5. Aturan hukumnya. Aturan hukum di India didasarkan pada konstitusi negara. Konstitusi India adalah dokumen hukum tertulis yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak fundamental, dan aturan-aturan dasar lainnya yang mengatur negara tersebut. Selain itu, India juga memiliki sistem hukum yang terdiri dari undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang membentuk kerangka hukum di negara tersebut. 6.
permasalahan geopolitik dan geostrategis di wilayah India. Di wilayah India terdapat beberapa permasalahan geopolitik dan geostrategis yang menjadi fokus perhatian. Berikut adalah beberapa permasalahan utama. 1. Sengketa perbatasan. A. Sengketa Kashmir. India memiliki sengketa perbatasan yang kompleks dengan Pakistan atas wilayah Kashmir. India mengklaim seluruh wilayah Jammu dan Kashmir sebagai bagian integral dari negaranya, sementara Pakistan mengklaim sebagian wilayah tersebut. Konflik ini telah menyebabkan ketegangan dan serangkaian konfrontasi militer antara kedua negara. B. Sengketa perbatasan dengan Tiongkok. India dan Tiongkok juga memiliki sengketa perbatasan yang belum terselesaikan di wilayah Ladakh dan Arunachal. Sengketa ini telah memicu ketegangan antara kedua negara, termasuk insiden militer seperti bentrokan di Lembah Galwan pada tahun 2020. 2. Terorisme. A. Terorisme Kashmir. Kelompok militan yang didukung oleh Pakistan terlibat dalam serangkaian serangan teror di wilayah Kashmir yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan atau bergabung dengan Pakistan. Konflik ini telah mempengaruhi kestabilan wilayah tersebut dan memperburuk hubungan antara India dan Pakistan. B. Ekstremisme Nazalite. Gerakan Nazalite di India terkait dengan kelompok-kelompok ekstremis yang bertujuan menggulingkan pemerintah melalui jalur kekerasan. Gerakan ini terutama aktif di daerah-daerah pedesaan dan memiliki dampak terhadap keamanan dalam negara. 3. Pengaruh regional. Pengaruh Cina. India menghadapi pengaruh geopolitik dan geostrategis yang semakin kuat dari Tiongkok. Persaingan antara kedua negara ini terutama terkait dengan kepentingan geostrategis, sumber daya, dan pengaruh regional di Asia Selatan dan Tenggara. B. Hubungan dengan tetangga. India memiliki dinamika yang kompleks dalam hubungannya dengan tetangga regional seperti Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan Myanmar. Beberapa permasalahan termaksud sengketa perbatasan, masalah pengungsi, dan persaingan kepentingan strategi. 4. Pertumbuhan ekonomi. A. Pengembangan infrastruktur India ekonomi. A. Pengembangan infrastruktur India menghadapi tantangan dalam mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung